Kompolnas mendesak Polda Jabar untuk segera merespons terkait dugaan penanganan kasus kematian Vina yang dinilai unprosedural. Desakan Kompolnas itu muncul menyusul pernyataan mengejutkan dari kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina soal kasus yang terjadi pada tahun 2016 itu. Apa yang dimaksud kuasa hukum terpidana pada saat ini seolah-olah ada yang unprosedural, tentu ini kita dorong Polda sepatutnya bisa merespon apabila ada hal-hal yang dianggap unprosedural. Sebelumnya, kuasa hukum mantan narapidana Saka Tatal Titin Prialianti membeberkan adanya sejumlah kejanggalan dalam tuntutan. Menurutnya, hasil forensik dan putusan jaksa berbeda. Dalam tuntutan, korban meninggal karena tusukan di dada dan perut. Padahal, hasil visum dan otopsi menunjukkan tidak adanya luka tusukan benda tajam. Pihaknya pun tidak menemukan pakaian korban yang robek, seperti informasi penusukan korban menggunakan samurai. Titin pun memiliki keyakinan bahwa terpidana kasus pembunuhan Vina saat ini bukan pelakunya. Faktanya dalam tuntutan korban meninggal karena tusukan di dada dan perut, tetapi dari hasil visum maupun otopsi tidak ada luka akibat tusukan benda tajam. Itu fakta pertama. Fakta kedua, pakaian yang dikenakan korban yang dijembreng di persidangan itu masih utuh ya Pak ya? Iya. Saya komunikasikan kembali, Bapak Jody melihat masih utuh? Iya. Bapak masih utuh yang ada di dalam sidang? Ibu masih utuh melihatnya? Masih utuh. Jadi kami semua melihat baju yang dijembreng di persidangan, dan saat dilakukan otopsi kan baju itu sudah dikubur, diangkat kembali itu masih utuh, tidak ada bekas bolong tusukan samurai yang disebut di dalam tuntutan samurai pendek dan samurai panjang. Sementara kuasa hukum 5 terpidana lainnya Jogi Nainggolan menyebut terdapat beberapa indikasi adanya rekayasa dalam kasus pembunuhan tersebut. Salah satu kejanggalan yang disebutkan Jogi, yakni ke-8 terpidana tidak mengenal kedua korban, serta 3 pelaku lain yang masuk dalam daftar pencarian orang. Lalu yang lebih mengherankan menurut Jogi, ke-7 terpidana tidak mengenal sosok Rivaldi. Jogi menyebut, Rivaldi yang menjadi tersangka dugaan kasus membawa senjata tajam itu dimasukkan ke dalam kasus pembunuhan Vina karena berada dalam satu sel dengan terpidana lainnya. Widianingsih selaku kuasa hukum terpidana Rivaldi menyebut, kliennya itu berbeda dari kasus Vina. Rivaldi ditahan pada 30 Agustus 2016, sedangkan para tersangka pembunuhan Vina ditangkap sehari setelahnya. Kliennya pun tidak mengenal ke-7 tersangka saat itu maupun sebaliknya. Hal itulah yang membuat kliennya tidak pernah menandatangani BAP saat menjalani pemeriksaan.